Sebelum nafas pertama Anda terlepas dari paru-paru, sebelum ibu Anda merasakan gerakan lembut pertama Anda di dalam kandungannya, bahkan sebelum jantung Anda mulai berdenyut dengan irama yang akan menemani Anda sepanjang hidup di dunia ini, jiwa Anda telah berdiri di hadapan Allah. Di sana, di alam ruh yang tak berwaktu dan melampaui batasan materi, Anda berdiri dengan kesadaran yang sempurna dan membuat perjanjian-perjanjian yang akan membentuk setiap detik, setiap hari, dan setiap babak kehidupan Anda di bumi. Ini bukan pilihan sembarangan yang dibuat tanpa berpikir, melainkan perjanjian ilahi yang tertulis di lauh mahfuz atau lembaran yang diabadikan. Keputusan yang dengan senang hati diterima jiwa Anda karena mengetahui manfaatnya untuk perjalanan spiritual Anda yang abadi. Apa yang akan kita bahas hari ini akan mengubah cara Anda melihat setiap tantangan, setiap nikmat, dan setiap momen yang Anda lewati. Karena Anda akan mengetahui bahwa segalanya telah direncanakan dengan kebijaksanaan yang sempurna. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, mari kita memulai perjalanan ini ke dalam kebenaran tersembunyi yang diketahui jiwa Anda sebelum Anda melupakannya di kegelapan tabir duniawi. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, Allah menciptakan semua jiwa yang akan pernah ada 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Di alam yang tak ada waktunya itu, jiwa Anda murni seperti air terjun yang baru turun, sadar sepenuhnya keberadaan Allah, dan berkomunikasi langsung dengan penciptamu tanpa ada halangan apapun. Di ruang suci itu, di tengah cahaya ilahi, 7 perjanjian mendalam dibuat, perjanjian yang akan menjadi landasan setiap langkah Anda di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita Shanum, hari ini kita bahas rahasia besar, 7 hal yang dijanjikan jiwa kita sebelum lahir. Namun sebelum masuk lebih dalam, silahkan untuk like video ini dan subscribe untuk tidak ketinggalan video berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Perjanjian untuk mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Perjanjian pertama yang paling mendasar. Pada saat itu, Allah mengumpulkan semua jiwa yang telah Dia ciptakan. Ribuan, miliaran jiwa yang akan hidup di berbagai zaman dan tempat dan berdiri di tengah kita. Kemudian Dia mengajukan pertanyaan terpenting dalam seluruh penciptaan. Bukankah aku Tuhanmu? Tanpa ragu-ragu, tanpa keraguan, jiwa Anda bersama semua jiwa lain menjawab dengan kepastian yang mutlak. Ya, kita menyaksikannya. Ini bukan pengakuan sederhana yang keluar dari mulut semata. Ini adalah perjanjian spiritual yang dalam, yang merasuk ke dalam inti jiwa Anda. Jiwa Anda setuju untuk mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tanpa sekutu apapun. Anda setuju untuk tunduk pada kehendak-Nya, bahkan ketika jalan itu sulit, dan untuk mencarinya sepanjang perjalanan Anda di dunia. Perjanjian ini yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172, menjelaskan mengapa setiap manusia lahir dengan fitrah, pengakuan batin terhadap Allah yang tertanam dalam diri. Bahkan mereka yang nanti menyangkal Allah atau menyembah Tuhan-Tuhan palsu tidak dapat sepenuhnya menghapus ingatan purba ini. Kadang-kadang ketika mereka mendengar azan, melihat matahari terbenam, atau menghadapi kesulitan, fitrah itu akan terbangkit kembali. Jiwa Anda setuju dengan perjanjian ini mengetahui bahwa kehidupan dunia akan menjadi ujian bagi komitmen ini. Anda akan menghadapi momen keraguan, godaan yang kuat, dan kelupaan yang seringkali membuat Anda lupa tujuan asli. Tetapi jiwa Anda mempercayai kekuatan ikatan asli ini, karena Anda telah melihat kebesaran Allah dan mengetahui bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan mereka yang dengan tulus mencarinya. Kebijaksanaan di balik perjanjian ini menjadi jelas ketika kita memahami bahwa iman bukan sesuatu yang dipaksakan. Itu adalah pilihan yang tulus yang dibuat jiwa Anda. Setiap kali Anda merasakan keinginan untuk bangun pagi dan berdoa subuh, setiap kali Anda mencari petunjuk Allah ketika merasa tersesat, setiap saat Anda merasakan kedamaian dalam zikir, itu adalah tanda Anda mengingat janji asli ini. Jiwa Anda tahu bahwa dunia ini akan dipenuhi dengan gangguan, uang, kesenangan sementara, ideologi yang salah, tetapi Anda dengan yakin setuju untuk hanya mengakui Allah sebagai Tuhan. Ini juga menjelaskan mengapa azan bergema begitu dalam di hati orang beriman. Ketika panggilan Allahu Akbar terdengar 5 kali sehari, itu bukan hanya pengingat waktu sholat, itu adalah panggilan kembali ke perjanjian asli itu.
Jiwa Anda mengenali kata-kata itu karena pernah mengucapkannya di hadapan Allah sendiri. Air mata yang mengalir selama sholat, kedamaian yang memenuhi hati Anda ketika mendengar bacaan Al-Quran, itu adalah pantulan dari momen purba itu, ketika jiwa Anda berdiri di hadapan Penciptanya dengan rasa hormat yang tak terika. Perjanjian ini juga melibatkan komitmen untuk membantu orang lain mengingat janji mereka. Setiap kali Anda berbagi ajaran Islam, menunjukkan nilai-nilai seperti kejujuran dan kebaikan, atau hanya hidup sebagai contoh yang baik, Anda membantu jiwa lain mengingat perjanjian mereka sendiri. Ini adalah alasan mengapa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa seluruh umat bertanggung jawab untuk menyuruh berbuat baik dan melayani orang lain. 2. Perjanjian untuk menerima ujian hidup dunia, kesempatan untuk tumbuh dan dimurnikan. Setelah membuat perjanjian pertama, Allah memberitahu semua jiwa bahwa kehidupan di bumi tidak akan mudah. Ia akan menjadi cobaan yang dipenuhi dengan kemudahan dan kesulitan, kegembiraan dan kesedihan, kesuksesan dan kegagalan. Kemudian Allah bertanya, apakah kita bersedia menjalani ujian ini? Dan jiwa Anda dengan kesadaran yang sempurna menjawab, ya. Ini bukan hukuman, ini adalah kesempatan berharga untuk tumbuh, dimurnikan, dan dinaikkan ke pangkat yang hanya dapat dicapai melalui api ujian pengalaman dunia. Jiwa Anda memahami bahwa dunia ini hanyalah sementara, sebuah jembatan antara alam roh dan kehidupan abadi di surga. Anda menerima bahwa akan menghadapi tantangan yang akan menguji iman, kesabaran, rasa syukur, dan karakter Anda. Tetapi Anda juga tahu bahwa setiap ujian memiliki makna. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa tidak ada jiwa yang diberikan beban lebih dari yang dapat ditanggungnya. Prinsip ini adalah bagian dari perjanjian kita. Jiwa Anda dalam keadaan kesadaran sempurna menilai kapasitas spiritualnya sendiri dan setuju untuk menghadapi hanya ujian-ujian yang pada akhirnya akan menguntungkan perjalanan abadinya. Setiap kesulitan yang Anda hadapi hari ini, apakah itu masalah kesehatan, keuangan, atau hubungan, adalah sesuatu yang jiwa Anda tahu dapat diatasi dengan bantuan Allah. Perjanjian ini juga menyatakan bahwa kemudahan dan kesulitan akan bergantian seperti pergantian musim. Anda setuju untuk bersyukur ketika diberikan nikmat, uang, kesehatan, keluarga, dan sabar ketika menghadapi kekurangan. Orang kaya akan diuji dengan kekayaannya, apakah mereka akan membagikannya atau menjadi sombong. Orang miskin akan diuji dengan kebutuhannya, apakah mereka akan tetap sabar dan mempercayai pemberian Allah. Yang paling penting, jiwa Anda mengetahui bahwa ujian terbesar seringkali datang dengan kedok nikmat. Kenaikan jabatan yang membawa kesombongan, kekayaan yang menumbuhkan keserakahan, keindahan yang mengarah ke kesombongan. Ini adalah ujian yang lebih sulit daripada kesulitan yang jelas. Sebaliknya, penyakit yang membawa Anda lebih dekat dengan Allah, kehilangan yang mengajarkan Anda melepaskan diri dari dunia, perjuangan yang membangun karakter. Ini adalah nikmat yang tersembunyi yang akan membentuk Anda menjadi orang yang lebih baik. Anda juga setuju bahwa tidak akan menghadapi ujian ini sendirian. Allah akan memberikan petunjuk melalui Al-Quran, dukungan melalui sahabat yang saleh, dan kekuatan melalui doa dan zikir. Setiap ujian akan datang dengan solusinya sendiri, karena Allah tidak akan pernah memberikan ujian tanpa cara untuk mengatasinya. Kenyataannya bahwa Anda sedang diuji adalah bukti bahwa Allah melihat potensi dalam diri Anda yang layak dikembangkan. 3. Perjanjian untuk memilih keluarga dan keadaan kelahiran. Ruang kelas sempurna untuk pertumbuhan. Perjanjian ketiga mungkin yang paling indah dari semuanya. Jiwa Anda sendiri memilih keluarga, waktu, dan tempat kelahiran Anda. Tidak ada yang sembarangan. Semuanya dipilih dengan cermat, dengan pengetahuan penuh tentang apa artinya setir pilihan untuk perjalanan spiritual Anda. Jiwa Anda melihat semua keluarga yang mungkin ada sepanjang sejarah. Keluarga yang religius, keluarga yang berjuang, keluarga yang kaya, keluarga yang miskin, dan memilih orang tua yang akan memberikan persis pengalaman yang Anda butuhkan. Jika Anda lahir dalam keluarga yang selalu berdoa dan membaca Al-Quran, itu adalah anugerah. Anda mendapatkan dasar yang kuat untuk iman, belajar nilai-nilai Islam sejak kecil, dan menyaksikan kedamaian yang datang dari hidup sesuai petunjuk Allah. Tetapi Anda juga menerima tanggung jawab. Banyak yang akan diharapkan dari Anda karena telah diberikan banyak.
Jika Anda lahir dalam keluarga yang berjuang dengan iman, bahkan keluarga yang tidak mengenal Islam, jiwa Anda memilih tantangan ini untuk memperkuat otot spiritual Anda. Anda tahu bahwa menemukan jalan menuju Islam meskipun ada rintangan akan membuat iman Anda lebih berharga, lebih tulus, dan lebih menginspirasi bagi orang lain. Upaya yang Anda lakukan untuk mencari ilmu, membangun rutinitas sholat, atau memilih nilai-nilai Islam daripada tekanan keluarga akan mengembangkan kekuatan spiritual yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Jiwa Anda juga memilih saudara kandung Anda. Setiap saudara memiliki peran. Saudara yang menantang Anda mengajarkan kesabaran dan penyelesaian konflik. Saudara yang mendukung Anda mengajarkan syukur dan kesetiaan. Saudara yang bersaing dengan Anda mengajarkan kerendahan hati dan perbaikan diri. Bahkan kerabat yang sulit memiliki tujuan. Mereka mengajarkan Anda tentang batasan, kesabaran, dan sifat yang kompleks dari hubungan manusia. Bahkan era dan tempat kelahiran Anda dipilih dengan kebijaksanaan sempurna. Anda bisa saja lahir pada masa Nabi Muhammad SAW, menyaksikan wahyu Al-Quran secara langsung. Anda bisa saja lahir selama masa keemasan peradaban Islam, ketika para ulama membuat penemuan terobosan. Tapi jiwa Anda memilih untuk lahir pada waktu ini, karena tantangan dan kesempatan di era ini adalah yang paling cocok untuk pertumbuhan Anda. Mungkin Anda memiliki peran tertentu yang akan dimainkan dalam peristiwa masa ini, atau ujian-ujian saat ini akan mengembangkan kualitas yang ingin Anda kuatkan. Tempat kelahiran Anda juga dipilih dengan cermat. Jika Anda lahir di negara non-Muslim, Anda memilih tantangan mempraktikkan Islam sebagai minoritas, yang akan mengembangkan kekuatan, komitmen, dan kemampuan untuk menjelaskan iman Anda. Jika Anda lahir di negara Muslim, Anda menerima tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik dan memelihara nilai-nilai Islam di sekitar Anda. Semua ini adalah bagian dari perjanjian yang dibuat jiwa Anda sebelum kelahiran. 4. Perjanjian untuk mengalami cinta dan kehilangan. Pelajaran tentang sifat abadi dan sementara. Perjanjian keempat yang dibuat jiwa Anda adalah untuk mengalami cinta dan kehilangan, keterikatan dan pemisahan, hubungan dan kesedihan. Anda tahu bahwa kehidupan dunia akan melibatkan pembentukan ikatan emosional yang dalam dengan orang lain. Dan dengan senang hati, Anda menerima baik kegembiraan yang akan dibawa hubungan ini maupun rasa sakit tak terhindarkan dari pemisahan akhirnya. Ini bukan pengaturan yang kejam. Ini adalah bagian yang diperlukan dari pengalaman manusia yang akan mengajarkan Anda pelajaran spiritual yang mendalam. Anda setuju untuk mencintai orang tua Anda, yang mengajarkan Anda rasa hormat, syukur, dan perawatan bagi orang yang telah mengorbankan diri untuk Anda. Anda menerima bahwa mereka akan menua dan meninggal dunia, karena kehilangan ini akan memperdalam apresiasi Anda untuk waktu yang Anda lewati bersama dan mengingatkan Anda bahwa dunia ini bukan rumah abadi. Kesedihan yang Anda rasakan ketika kehilangan orang tersayang bukan tanda bahwa sesuatu salah. Itu adalah bukti bahwa perjanjian jiwa Anda sedang dipenuhi. Kesedihan ini melayani banyak tujuan. Ia mengingatkan Anda tentang sifat sementara dunia, meningkatkan keinginan Anda untuk pertemuan abadi di surga, mengembangkan empati Anda terhadap orang lain yang menderita, dan memurnikan hati Anda dengan mengajarkan Anda nilai setiap momen. Anda juga setuju untuk mengalami persahabatan. Beberapa teman akan tetap setia sepanjang hidup Anda. Mereka akan menjadi sumber kekuatan, mendorong Anda dalam iman, dan memberikan dukungan saat Anda membutuhkannya. Beberapa teman akan menjauh atau bahkan mengkhianati Anda. Mereka akan mengajarkan Anda tentang kesetiaan, pengampunan, dan perbedaan antara teman sementara dan ikatan abadi. Setiap persahabatan, baik buruk maupun baik, memiliki makna untuk pertumbuhan Anda. Jika jiwa Anda memilih untuk mengalami perkawinan, Anda setuju dengan kegembiraan menemukan pasangan hidup dan tantangan membangun kehidupan bersama. Anda tahu bahwa perkawinan akan membutuhkan pengorbanan, kompromi, dan pertumbuhan dalam kesabaran, kebaikan, dan pemahaman. Pasangan Anda akan menjadi cermin yang mencerminkan kualitas terbaik Anda dan bidang di mana Anda perlu meningkatkan, membantu Anda menjadi orang yang lebih baik. Anda menerima bahwa akan ada perselisihan dan penyelesaian,
tetapi juga kedekatan dan dukungan saling yang mendalam. Anda juga setuju untuk mengalami cinta terhadap anak-anak jika Anda ditakdirkan menjadi orang tua. Ini adalah cinta yang lebih mendalam dan tanpa pamrih daripada apapun yang pernah Anda rasakan. Anda tahu bahwa membesarkan anak-anak akan membutuhkan Anda untuk menempatkan kebutuhan mereka di atas kebutuhan Anda sendiri, yang akan mengubah karakter Anda sepenuhnya. Anda menerima bahwa mereka terkadang akan mengecewakan Anda dan terkadang akan membuat Anda bangga, mengajarkan Anda tentang cinta tanpa syarat dan seni membimbing tanpa mengontrol. 5. Perjanjian untuk mencari ilmu dan kebijaksanaan. Jalan menjadi tahu Allah lebih dekat. Perjanjian kelima melibatkan komitmen jiwa Anda untuk mencari ilmu dan kebijaksanaan sepanjang perjalanan Anda di dunia. Anda setuju untuk memulai hidup dalam keadaan ketidaktahuan yang lengkap, tidak mengetahui apa-apa tentang dunia ini, dan secara bertahap memperoleh ilmu melalui pembelajaran, pengalaman, dan petunjuk ilahi. Ini bukan keterbatasan, ini adalah anugerah berharga yang membuat setiap penemuan berarti dan setiap momen pemahaman menjadi sumber kegembiraan dan syukur. Yang paling penting, jiwa Anda memilih untuk melupakan keberadaan pra-kelahiran Anda. Mengapa? Karena jika Anda mengingat semua perjanjian ini dengan jelas, mengikuti petunjuk Allah tidak akan membutuhkan iman, hanya ingatan. Dengan setuju untuk melupakan, Anda memastikan bahwa setiap tindakan ibadah, setiap momen zikir, setiap pilihan untuk mengikuti ajaran Islam adalah ekspresi cinta dan penyerahan yang tulus. Anda setuju untuk mencari ilmu tentang Allah melalui tanda-tanda yang Dia letakkan di seluruh penciptaan. Setiap matahari terbenam yang membuat Anda terpesona, setiap bunga yang menampilkan desain sempurna, setiap fenomena alam yang mengikuti hukum-hukum yang tepat, setiap penemuan ilmiah yang mengungkap kompleksitas alam semesta, ini semua adalah kesempatan yang Anda atur untuk menyaksikan sifat-sifat Allah yang tercermin dalam karya tangannya. Kegembiraan yang Anda rasakan ketika merenungkan luasnya ruang angkasa atau desain yang rumit dari satu sel adalah jiwa Anda yang mengenali sidik jari Allah. Anda juga berkomitmen untuk mempelajari tentang Allah melalui wahyu yang Dia kirim untuk membimbing umat manusia. Anda setuju untuk bertemu dengan Al-Quran, baik secara langsung melalui membaca dan mempelajarinya, atau secara tidak langsung melalui orang lain yang akan berbagi ajarannya dengan Anda. Jiwa Anda tahu bahwa kedamaian yang akan Anda alami ketika mendengar bacaan Al-Quran, petunjuk yang akan Anda temukan dalam ayat-ayatnya, dan kenyamanan yang akan dibawa kata-katanya selama masa kesulitan adalah semua bagian dari rencana ilahi untuk perkembangan spiritual Anda. Anda memahami bahwa Al-Quran bukan buku yang hanya dibaca sekali. Ia adalah sahabat tetap sepanjang hidup Anda yang setiap kali dibaca akan memberikan makna baru dan lapisan kebijaksanaan yang lebih dalam. Setiap ayat akan menjawab pertanyaan yang Anda miliki, memberikan solusi untuk masalah Anda, dan membawa kenyamanan ketika Anda merasa tersesat. Pengejaran ilmu duniawi juga merupakan bagian dari perjanjian ini. Jiwa Anda memilih untuk mempelajari ilmu pengetahuan, matematika, seni, sastra, sejarah, dan bidang usaha manusia lainnya karena Anda tahu bahwa semua ilmu yang sesungguhnya pada akhirnya mengarah kembali ke Allah. Dokter yang mempelajari tubuh manusia akan menemukan kesempurnaan desain Allah. Seniman yang menciptakan keindahan akan mencerminkan sifat Allah yang menciptakan hal-hal yang indah. Ilmuwan yang mengungkap hukum-hukum alam akan mengungkap konsistensi dan keandalan penciptaan Allah. Anda setuju untuk menggunakan ilmu dan keterampilan apapun yang Anda peroleh sebagai alat untuk melayani Allah dan menguntungkan umat manusia. Anda tahu bahwa ilmu datang dengan tanggung jawab. Mereka yang diberi pemahaman memiliki tugas untuk berbaginya dengan orang lain dan menggunakannya untuk tujuan yang baik. Baik Anda menjadi guru, profesional, atau hanya orang yang menerapkan kebijaksanaan Islam dalam kehidupan sehari-hari, semuanya adalah bagian dari komitmen Anda untuk menjadikan pembelajaran Anda sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. 6. Perjanjian untuk mengelola emosi dengan benar.
menguasai diri untuk pertumbuhan spiritual. Perjanjian keenam yang dibuat jiwa Anda adalah untuk mengalami seluruh spektrum emosi manusia, kegembiraan dan kesedihan, kemarahan dan kepuasan, ketakutan dan keamanan, cinta dan kekecewaan, dan mempelajari cara mengelolanya sesuai dengan petunjuk ilahi. Anda memahami bahwa emosi ini bukan pengalaman sembarangan, melainkan alat yang dirancang dengan cermat untuk perkembangan spiritual dan cara untuk memahami kedalaman sifat manusia. Anda setuju untuk mengalami kebahagiaan dalam bentuk yang diizinkan dan terlarang, untuk mempelajari perbedaan antara kesenangan sementara dan kepuasan abadi. Anda memilih untuk merasakan kegembiraan yang dalam dan abadi yang datang dari ibadah, sedekah, perbuatan soleh, dan hubungan dengan orang baik. Dan Anda juga memilih untuk merasakan kesenangan yang dangkal dan sementara yang datang dari aktivitas berdosa, agar Anda tahu bahwa hanya kebahagiaan yang datang dari menyenangkan Allah yang dapat memuaskan jiwa Anda. Anda setuju untuk mengalami kesedihan dan kesedihan, karena Anda tahu bahwa ini memiliki tujuan penting. Kesedihan atas dosa akan memotivasi taubat yang tulus dan menginspirasi Anda untuk mengubah perilaku Anda. Kesedihan atas kehilangan akan mengingatkan Anda pada sifat sementara dunia ini dan meningkatkan keinginan Anda untuk kehidupan abadi. Air mata yang Anda turunkan dalam taubat, kesedihan yang Anda rasakan ketika gagal memenuhi cita-cita Islam, ini semua adalah bagian dari perjanjian Anda untuk mengalami emosi dalam layanan pertumbuhan. Anda juga setuju untuk merasakan kemarahan dan mempelajari cara mengontrolnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa mengontrol kemarahan adalah tanda kekuatan yang sesungguhnya, dan Anda memilih untuk menghadapi situasi yang akan menguji kekuatan ini. Anda tahu bahwa kemarahan yang soleh terhadap ketidakadilan dapat memotivasi Anda untuk bekerja untuk perubahan positif. Tetapi kemarahan yang tidak terkendali dapat merusak hubungan dan membawa Anda menjauh dari Allah. Setiap kali Anda memilih kesabaran daripada pembalasan, Anda sedang memenuhi perjanjian ini untuk menguasai emosi Anda. Ketakutan adalah emosi lain yang Anda setuju untuk alami. Ketakutan yang rasional melindungi Anda dari bahaya, sedangkan ketakutan yang sehat terhadap murka Allah membimbing Anda ke arah kebenaran. Anda akan mempelajari membedakan antara ketakutan yang membantu dan ketakutan yang melumpuhkan, dan bahwa kepercayaan pada Allah akan menghilangkan ketakutan yang tidak perlu. Terakhir, Anda setuju untuk mengalami cinta dalam berbagai bentuknya: cinta keluarga, cinta teman, cinta romantis, dan cinta spiritual terhadap Allah dan Nabi-Nya SAW. Anda tahu bahwa setiap jenis cinta akan mengajarkan pelajaran yang berbeda dan mengembangkan aspek karakter Anda, dan bahwa mempelajari mencintai dengan tepat tanpa berlebihan atau kekurangan adalah bagian penting dari perkembangan spiritual Anda. 7. Perjanjian untuk melayani tujuan di rencana agung Allah. Peran unik yang dipilih jiwa Anda. Perjanjian ketujuh dan terakhir yang dibuat jiwa Anda adalah untuk melayani tujuan dalam rencana agung Allah untuk penciptaan. Anda memahami bahwa Anda tidak dikirim ke bumi hanya untuk perkembangan dirinya sendiri, tetapi untuk memainkan peran yang spesifik dan penting dalam cerita yang lebih besar umat manusia. Tujuan ini bisa besar dan terlihat oleh dunia, menyentuh nyawa ribuan atau jutaan orang, atau mungkin sederhana dan hanya diketahui oleh Allah, mempengaruhi hanya sedikit orang dengan cara yang tenang tetapi berarti. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, peran ini adalah milik Anda dan hanya Anda yang dapat mengisinya. Anda setuju untuk menjadi saksi kebenaran Allah di waktu dan tempat Anda. Saksi ini bisa berupa dakwah dan pengajaran yang aktif, berbicara secara publik tentang Islam dan berbagi ajarannya, atau bisa berupa contoh yang tenang tetapi kuat, hidup sesuai prinsip-prinsip Islam dalam interaksi sehari-hari dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan orang asing. Setiap kali Anda menunjukkan kejujuran, kebaikan, keadilan, atau kesabaran, Anda sedang memenuhi perjanjian ini untuk menjadi saksi keindahan iman. Anda juga setuju untuk melayani jiwa lain dalam perjalanan spiritual mereka. Anda mungkin ditakdirkan menjadi guru yang membentuk pikiran muda, orang tua yang membesarkan anak-anak saleh,
teman yang memberikan dukungan di masa kesulitan, atau pekerja kesehatan yang membawa penyembuhan. Orang yang Anda bantu dan nyawa yang Anda tentuh bukan pertemuan sembarangan. Itu adalah janji temu ilahi yang Anda atur sebelum kelahiran. Anda setuju untuk menghadapi tantangan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Ini tidak selalu mudah. Terkadang Anda harus berbicara ketika orang lain lebih suka diam, bertindak ketika orang lain memilih tidak bertindak. Tetapi Anda tahu bahwa setiap kali Anda memilih untuk melakukan hal yang benar, meskipun ada tekanan sosial, Anda akan memperkuat karakter Anda dan berkontribusi pada kesehatan moral komunitas. Anda juga setuju untuk menjadi pelindung bumi dan sumber dayanya. Anda tahu bahwa kekayaan, bakat, waktu, dan lingkungan alam adalah amanah dari Allah, dan Anda akan dituntut tanggung jawab atas cara Anda menggunakannya. Sedekah yang Anda berikan, perawatan lingkungan yang Anda lakukan, perlakuan yang adil terhadap orang lain, semua itu adalah pemenuhan perjanjian Anda untuk menjadi pelindung yang baik. Yang paling penting, Anda setuju untuk memanggil orang kembali ke Allah melalui kata dan perbuatan Anda. Setiap doa yang Anda lakukan di muka umum, setiap tindakan kejujuran, setiap momen kesabaran, itu adalah bentuk dakwah yang membuat orang lain penasaran dengan sumber kedamaian dan kekuatan Anda. Anda memahami bahwa hanya hidup sebagai Muslim yang baik akan membantu jiwa lain mengingat perjanjian mereka sendiri. Memahami 7 perjanjian ini mengubah segalanya. Kesulitan yang Anda hadapi bukan kemalangan. Itu adalah kesempatan untuk memenuhi perjanjian yang Anda pilih. Nikmat yang Anda terima bukan kebetulan. Itu adalah amanah yang datang dengan tanggung jawab. Orang-orang di hidup Anda bukan kebetulan. Itu adalah janji temu ilahi yang Anda atur sebelum kelahiran. Ketika Anda mengingat perjanjian ini, setiap momen menjadi menaka. Salat pagi yang sulit menjadi pembaharuan perjanjian Anda dengan Allah. Kesabaran di antrean panjang menjadi latihan untuk ujian yang lebih besar. Kebaikan kepada orang yang sulit menjadi pelayanan kepada jiwa lain. Anda bukan orang yang tersesat. Anda adalah jiwa yang pernah berdiri di hadapan Allah, membuat pilihan yang cermat, dan diberikan kepercayaan untuk memainkan peran unik. Hidup Anda memiliki makna, perjuangan Anda memiliki tujuan, dan keberadaan Anda penting di mata Allah. Saat Anda melangkah maju, bawa dengan Anda pengetahuan ini. Percayai kebijaksanaan pilihan jiwa Anda. Bersabarlah dengan prosesnya, dan ingatlah bahwa Anda tidak pernah sendirian. Allah akan selalu membantu Anda memenuhi setiap perjanjian yang Anda buat di alam yang tak berwaktu itu. Ketika Anda berdiri di hadapannya, dan dengan senang hati menerima petualangan hidup manusia, mengetahui bahwa setiap pengalaman akan membawa Anda lebih dekat kepada tujuan akhir, yaitu mendapatkan ridho Allah dan kembali kepadanya dengan hati yang murni dan penuh syukur. Insya Allah.